Kronologi kasus korupsi 310 miliar Direktur Bank Jambi CS hingga berujung ditahan Kejati. Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus korupsi investasi yang melibatkan Bank Jambi dengan skema medium Ternot atau MTN pada tahun 2017 dan 2018. Salah satu tersangka Direktur Utama Bank Jambi, Yunsak El Halkon yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Pemasaran Bank Jambi, yaitu pada tahun 2016 dan 2020. Dia mulai ditahan Kejati Jambi pada Selasa 9 Mei selama 20 hari ke depan. Selain para pejabat Bank Jambi tersebut juga ditetapkan tersangka lainnya yakni berinisial LD, Direktur PT Kolumbindo Perdana Cash dan Kredit, Direktur PT Citra Prima Mandiri, dan anak dari Leo Kondra Komisaris Utama, pemegang saham PT Suprima Nusantara Pembiayaan atau SNP, DS selaku Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tahun 2014-2019 dan AI selaku PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016-2019. Dari hasil penyidikan sejak bulan Oktober 2022, kami sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tindak pidana gagal bayar PT, SNP dan Bank Jambi, kata Kepala Kejati Jambi, Elan Suherlan. Tersangka berinisial DS pun mulai ditahan hari ini, sedangkan AI sedang menjalani hukuman di lapas kelas 2A Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam waktu dekat, AI akan diperiksa kembali oleh tim dari Kejati Jambi. Sedangkan tersangka berinisial LD, hingga saat ini keberadaannya belum diketahui Kejati Jambi. Ia sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Elan mengungkapkan kerugian negara akibat tindak korupsi ini sekitar 310 miliar. Dalam melacak kerugian ini, Kejati Jambi menemukan, lalu menyita aset berupa rumah di Tangerang. Kronologis korupsi. Pada tahun 2017 dan 2018, Bank Jambi melakukan investasi penempatan dana pada PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP dalam bentuk pembelian MTN atau surat utang jangka menengah. Dalam proses penerbitan MTN tersebut, PT SNP selaku penerbit telah menggunakan laporan keuangan dengan data yang sudah dimanipulasi. Karena itu, kondisi keuangan perusahaan terlihat sehat dan memiliki prospek usaha yang bagus. Padahal, faktanya sejak tahun 2010, PT SNP telah mengalami kesulitan keuangan. Uang yang keluar lebih besar daripada uang yang masuk. Data keuangan yang tidak sesuai dengan fakta tersebut kemudian digunakan PT MNC Sekuritas selaku yang ditunjuk PT SNP dalam menyusun dokumen penawaran berupa info dan riset untuk disampaikan ke investor yang salah satunya Bank Jambi, kata Elan. PT MNC Sekuritas telah menerima keuntungan, yaitu berkisar 0,5% sampai dengan 1% MNT di PT SNP dan Bank Jambi. Selain itu, terjadi juga sesuai kesepakatan di antara mereka untuk pemberian fee yang tidak resmi, yang merupakan keuntungan tidak wajar PT SNP kepada PT MNC Sekuritas sebesar 3%, kata Elan. Fee 3% kemudian digunakan oleh PT MNC Sekuritas untuk memperlancar bisnisnya dengan melakukan sejumlah pemberian berupa uang, rumah, mobil, ATM, dan biaya ke luar negeri kepada pihak tertentu dari Bank Jambi. Sehingga pihak Bank Jambi bersedia membeli MNT tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya, ungkap Elan. Di tengah perjalanan MNT, PT SNP pun tidak mampu membayar bunga kepada Bank Jambi dan gagal bayar, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 310 miliar tadi. Selain tindak pidana korupsi, terhadap tersangka juga kami lakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi 2 tindak pidana, ungkap Elan.